Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak pernah terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat sampai hari ini, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Yuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak. Dan tak lupa yang terhormat Bapak Mufti Ali MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman pemakalah. Yang pertama ada Anif Musyarofa, yang kedua ada Siti Rahma Amelia, dan yang ketiga Sumarni S, saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu terdiri dari ada yang secara etimologis dan secara terminologi. Secara etimologis sendiri di sini adalah menurut bahasa. Jadi teman-teman, menurut bahasa di sini ada yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah. Kuat percaya bahwa Allah hanya satu. Dan juga kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna membuat menjadi satu dan menyatukan. Selanjutnya, kata tauhid juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan theos yang artinya Tuhan dan logos yang berarti ilmu atau science, study, dan discourse. Jadi teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Sedangkan secara istilah syar'i atau secara terminologi, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau esanya Tuhan dan segala pikiran dan teori. Berikut dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, disebut ilmu tauhid. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan kepada pemakalah kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar ilmu tauhid. Adapun dasar-dasar ilmu tauhid ini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan yang kedua dalil akli, yaitu bersumber dari akal pemikiran manusia. Yang pertama yaitu sumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Terdapat pada surat Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Dikatakan bahwa katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Selanjutnya, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertata di atas arsy. Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Yang mana pada surat ini menunjukkan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, atau Muhammad, tentang Dia. Bersemayam di atas arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Yang selanjutnya yaitu bersumber dari hadis. Yang pertama, sesungguhnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah pintu pertama bagi seorang untuk masuk Islam. Seseorang tidak diangkat akan masuk Islam kecuali dengan tauhid, meskipun dia puasa atau menunaikan haji. Namun jika tidak mengucap kalimat ikhlas la ilaha illallah, maka dia tidak dapat ditetapkan iman dan Islam berdasarkan hadis Rasulullah. Yang selanjutnya, sebagaimana pohon akan mati jika akarnya dicabut, maka demikianlah agama ini. Jika tauhid itu telah hilang, maka tidak ada manfaat dari amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kedudukan tauhid dalam agama ini sebagaimana fungsi akar dalam menopang kehidupan sebagaimana pohon. Di antara dalil hadis Nabi SAW yang menunjukkan tauhid merupakan yaitu
Para nabi berasal dari satu ayah atau Adam. Ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka tetap satu. Hadis riwayat Muslim nomor 2365. Selanjutnya yaitu sumber dari dalil akli atau akal pemikiran manusia. Yang pertama yaitu ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas atau membicarakan bagaimana menetapkan akidah atau agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Rahma. Baiklah, saya Siti Rahma Amelia akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian C mengenai urgensi tauhid dalam kehidupan umat Islam. Jadi kedudukan ilmu tauhid ini sangatlah besar dalam kehidupan umat Islam. Sebab itulah diutus para rasul, diturunkannya kitab-kitab dari langit, diciptakannya surga dan neraka. Tauhid juga menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun beberapa urgensi atau beberapa penting dan mendesaknya ilmu tauhid ini didapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, kemuliaan ilmu dan mengajarkannya kepada manusia itu didasarkan dari tuntutan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang mana terletak pada objek ilmunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu yang menuntun kita untuk mengenal Allah Ta'ala dan bahwa dialah semata yang maha pencipta. Kemudian yang kedua adalah sesungguhnya tauhid merupakan asas diterimanya semua amal seorang hamba, sekalipun seseorang melakukan sholat atau ibadah lainnya, namun jika tidak bertauhid kepada Allah, maka semua amalannya tidak diterima, bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian urgensi tauhid yang ketiga adalah sesungguhnya manusia itu membutuhkan tauhid di atas segala kebutuhan. Tuntutannya di atas segala tuntutan karena tidak ada kehidupan, kenikmatan, dan ketenangan hati kecuali dengan mengenal Robnya yang disembah dan yang cintai, mengenal nama-namanya, sifat-sifat, dan perbuatannya. Kemudian yang keempat, urgensi yang keempat adalah sesungguhnya Allah menyebut tauhid sebagai ruh dan cahaya, sebagai pedoman bagi kehidupan yang hakiki, karena tauhid menerangi jalan bagi pengikutnya, mengeluarkan mereka dari segala kegelapan syirik kepada cahaya iman. Kemudian yang selanjutnya adalah sesungguhnya tauhid adalah ibadah yang tidak dapat ditinggalkan oleh seorang hamba walau sekejap saja. Dia membutuhkannya pada malam dan siang serta hidup dan kematiannya. Bahkan tauhid itu harus selalu menyertainya dalam semua kondisi. Kemudian yang selanjutnya, kepentingan dari tauhid ini adalah bahwa sesungguhnya dakwah para rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruang lingkup dan fokusnya adalah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidaklah diutus seorang rasul kecuali dengan tujuan menyingkirkan kesyirikan dan membangun fondasi tauhid dan akidah dalam jiwa manusia. Adapun yang terakhir, kepentingan atau mendesaknya tauhid ini adalah sesungguhnya tauhid merupakan perkara yang harus dibawa seseorang muslim di akhir kehidupannya di dunia ini. Selamatlah bagi mereka yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid, karena hal tersebut mendatangkan pahala yang sangat besar dan akhir kehidupan yang baik. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.